Oke, kita langsung lanjutkan dialog bersama dengan Pak Tri. Tadi ada pertanyaan saya menggantung, Pak. Ini kan kita memasuki puncak musim kemarau ya. Nanti November itu transisi dari kemarau. Nah, kalau untuk modifikasi cuaca yang diberlakukan di tengah puncak musim kemarau itu akan diberlakukan dalam termin waktu apa aja, Pak? Atau kapan saja? Iya, kan kita bicara musim kemarau ini hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya. Ada daerah di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan yang terjadi kebakaran hutan. Maka kita melakukan modifikasi cuaca di sana untuk membasahi lahan gambut, memadamkan hotspot, memadamkan titik-titik api, dan seterusnya. Ada daerah-daerah pengelola waduk yang butuh air. Maka kita juga akan siapkan bekerjasama dengan para pengelola waduk. Kemudian di Jawa Barat, DKI dan Banten, ini ada keperluan juga khususnya untuk yang Jakarta adalah masalah polusi, ya. Sehingga pelaksanaannya itu juga akan tergantung pada persoalan yang ada, tingkat urgensinya, kadar polutannya meningkat atau tidak, lalu ketersediaan resources alamnya. Oke, nah kalau untuk case di DKI Jakarta sendiri, Pak? Ya, di DKI Jakarta. Hanya kemarin Selasa saja atau berpotensi juga beberapa hari ke depan? Di hari-hari ke depan saya melihat masih ada potensi awan. Ya, selain itu, Mbak, di DKI khusus untuk yang DKI, selain modifikasi cuaca untuk menghujankan, ya, juga dilakukan operasi water mist spraying, baik melalui gedung-gedung maupun melalui pesawat, supaya apa tujuannya? Untuk meluruhkan polutan. Jadi di posko Halim Perdana Kusuma saat ini, kita ada BNPB, ada BMKG, ada BRIN, ada TNI AU, dan juga ada operator TMC swasta, Smart Aviation, itu bekerja sama. Tiap hari kita pantau terus. Hari ini teman-teman sudah melakukan penerbangan. Baik untuk meluruhkan polutan secara langsung melalui water mist, maupun untuk melakukan penyemaian awan guna menghujankan. Jadi sepenuhnya benar-benar tergantung dari tingkat urgensinya seperti apa, lalu potensi yang ada seperti apa, kemudian kita lakukan operasi. Oke, nah tapi kan artinya tadi Pak Tri menyampaikan potensi untuk dilakukan modifikasi cuaca beberapa hari ke depan itu kan masih ada ya, Pak ya? Masih. Nah, bagaimana untuk potensi curah hujannya, Pak? Kemarin memang potensinya luar biasa, ya, cukup besar, sehingga kemarin ya, untuk Pak, ya? operasi itu kita lakukan sampai 3 kali penerbangan yang khusus menyemai awan, ya, karena cukup tersebar juga. Hari ini mungkin sedikit berkurang, besok juga sedikit berkurang lagi, dan beberapa hari kosong, lalu harapannya ya nanti akan ada lagi potensi-potensi Pak, seperti mungkin itu. lebih spesifik, lebih detail lagi, berkurang itu dibandingkan dengan yang hari Selasa kemarin itu kan 30 ya? Iya. Kalau untuk hari ini dan beberapa hari ke depan itu seperti apa intensitas hujannya, potensinya? Jadi potensi yang bisa kita tunjukkan itulah potensi pertumbuhan awan. Ya, kira-kira awannya seberapa besar ada kemunculannya. Hujannya tentu tidak sampai puluhan, ya. Untuk hari ini dan besok itu ya di bawah 10 mili potensinya, ya. Harapannya potensi yang ada itu bisa kita optimalkan sehingga menjadi curah hujan yang cukup lah untuk bisa pertama mengurangi polutan dan juga menambah sumber air, ya. Oke, nah Pak, apa yang membedakan secara signifikan ya Pak ya, kok ada perbedaan dari kemarin itu intensitasnya 30, terus untuk hari ini, hari ke depan itu intensitasnya menurun, itu apa yang membedakan? Jadi faktor-faktor pembentuk cuaca di Indonesia, khususnya di Jakarta lah, dan Jabodetabek kalau kita bilang, itu banyak sekali. Bagaimana dukungan global, itu sampai dengan kita melihat tekanan udara di Australia, tekanan udara di Laut Cina misalnya. Kemudian gelombang-gelombang yang lain. Lalu seberapa besar kelembaban saat ini? Bagaimana kekuatan angin laut, angin daratnya? Ya, temperaturnya seperti apa? Apakah matahari masuk ke permukaan? Semua faktor itu ya saling bekerja, saling beresonansi. Kemudian ternyata setelah mempertimbangkan semua itu, maka potensinya hanya segini nih. Hanya di daerah ini nih. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Oke, baik. Itu tadi ya, jadi tujuan besar dari modifikasi cuaca di tengah puncak musim kemarau. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tri atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Saya kembalikan ke Kamaratri dan Bayu di studio.